Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kamu sudah terima berita sorga. Terus. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Terus. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya kamu dapat membedakan mana itu kehendak Allah dan mana bukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab kalau kita tidak menjadi serupa dengan Allah, tapi serupa dengan dunia, kita tidak bisa mengerti kehendak Allah. Maka saudara, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Allah, maka Allah yang harus hadir lebih dulu. Allah yang mesti datang mencari kita. Itulah Natal, itulah peristiwa Natal, itulah Bethlehem. Supaya saudara dan saya tidak boleh serupa dengan dunia ini, tapi kita kembali kepada gambar kalik Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Sayang sekali kalau orang merayakan Natal tidak memahami makna ini. Karena itu saudara, ada begitu banyak perayaan Natal di kantong-kantong Kristen yang sebenarnya bukan perayaan Natal. Kenapa? Karena tidak ada kaitan sorga dengan dunia. Dunia bikin dia punya acara sendiri. Dunia bikin dia punya selebrasi sendiri. Dunia bikin dia punya perayaan sendiri yang tidak ada kaitan dengan sorgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Semuanya dilakukan dengan penuh euforia, dengan hedonisme, ya. Semua dilakukan dengan kesenangan-kesenangan yang merupakan bukan gaya sorgawi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, itu bahaya sekali. Makanya jangan heran di rumah-rumah orang Kristen waktu Natal, ya saudara, mereka masih mabuk-mabukan, masih siap moke, masih siap alkohol. Ya, kenapa? Karena perayaan mereka bukan perayaan sorgawi, perayaan mereka perayaan duniawi. Yang diputar bukan lagu-lagu rohani, tapi lagu-lagu duniawi semua. Apa kaitannya lagu dunia dengan saudaraku hidup dengan Tuhan atau berita? Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Firman itu kami dikuatkan, oleh firman itu kami boleh mengerti, dan oleh firman itu kami boleh terus dituntun dari hari ke hari, semakin hidup menyenangkan Tuhan. Tolong kami semua yang mendengar, karena kami terbatas. Juga hamba-Mu yang berbicara ini Tuhan. Kami semua terbatas. Karena itu kami minta kekuatan Roh Kudus. Mohon belas kasihan Tuhan turun ke atas setiap kami. Curahkan urapan baru bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kata kalimat dari kebenaran yang sebentar terdengar benar-benar atas izin Tuhan. Dan hati kami semua dibuka untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil alih seutuhnya jam pemberitaan ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Kami percaya, kami semua boleh diberkati Tuhan dengan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang siap dan rindu firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Natal buat kita semua, dan juga selamat merayakan tahun baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15 ini adalah tema yang menjadi sorotan dari khotbah-khotbah Natal sejak bulan Desember. Bahkan ada yang sejak bulan November sudah mulai Natal. Sampai dengan hari ini di bulan Januari, Natal belum berhenti. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sendiri masih punya jadwal khotbah Natal sampai dengan tanggal 12 nanti. Saudara yang terkasih, artinya Natal masih cukup panjang ini ya. Sudah mau masuk minggu kedua, tapi orang masih merayakan Natal terus. Baik, dan kita tidak boleh bosan untuk dengar tema ini terus-menerus. Karena saya percaya bahwa setiap pemberitaan yang disampaikan, baik itu satu kali, dua kali, bahkan berkali-kali, itu pasti Tuhan punya maksud, Tuhan punya kemauan, dan pasti dibalik dari maksud dan kemauan Tuhan itu ada berkat-berkat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ada amin? Nah, mari saya ajak kita untuk membaca teks itu, Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Saya minta nanti singer satu orang akan ada di depan untuk juga membantu saya di dalam membacakan ayat-ayat yang sebentar saya sebutkan. Lukas pasal yang kedua ayat 15. Mari dalam hitungan ketiga
kita baca teks ini bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat itulah muncul tema, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ajakan marilah sekarang kita pergi ke Betlehem ini tentu adalah satu ajakan penting. Kalau namanya satu ajakan itu penting, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sesuatu yang mau disampaikan di balik daripada ajakan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah karena itu pada kesempatan diberkati ini, saya mau membawa kita untuk melihat makna penting daripada ajakan ini. Sehingga di momentum Natal ini, saudara, kita menemukan sesuatu bagi kehidupan kerohanian kita, bagi hidup kekristenan kita. Sebab ada begitu banyak orang merayakan Natal, tetapi makna-makna penting di dalam Natal itu tidak sampai, saudaraku, dalam hidup kerohaniannya. Sehingga habis perayaan Natal, hidup kerohaniannya begitu-begitu saja. Hidup kerohaniannya tidak mengalami suatu peningkatan. Hidup kerohaniannya dari tahun ke tahun stagnan atau statis, jalan di tempat. Tapi saya ingin beritahu kepada kita semua yang hadir pada kesempatan diberkati sore hari ini, bahwa apa yang kita mau temukan di balik makna ini kiranya membuat rohani kita menjadi lebih baik. Rohani kita semakin lebih bertumbuh. Rohani kita akan semakin lebih maju, menyongsong Tuhan yang akan datang kembali yang kedua kali. Bukan sebagai bayi yang lahir seperti 2000 tahun yang lalu, tetapi dia akan datang sebagai raja, hakim yang akan menghakimi dunia ini, yang akan memerintah dunia ini. Saudara, kita mesti sampai kepada suatu titik yang benar-benar, saudaraku, menyenangkan sang raja itu. Ada amin? Nah, Bapak, Mama, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makna penting apakah yang mau kita perhatikan? Perhatikan kembali ayat yang ke-15 tadi, saudaraku. Di sana dikatakan bahwa setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Menarik kalimat kembali ke sorga. Karena kalau dikatakan kembali ke sorga, itu berarti malaikat-malaikat itu datang dari sorga. Ayat 13 kembali juga dikatakan begini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Jadi saudara, sorga diulangi 2 kali di dalam kisah kelahiran Yesus di Betlehem. Nah saudaraku, ini berarti sorga menjadi berita penting di dalam kisah Natal. Sorga menjadi berita penting di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara, selain para malaikat yang datang dari sorga, bala tentara Allah yang datang dari sorga, dan juga bayi yang lahir di Betlehem itu juga datang dari sorga. Perhatikan Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Silakan dibacakan. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat ke-8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara perhatikan di dalam teks itu tadi dikatakan jelas, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba.
Berarti sebelumnya dia adalah seorang yang memiliki satu identitas kekuasaan yang hebat, yang luar biasa. Dan itu bicara tentang kealahan Yesus. Bicara tentang dia yang dari sorga. Dia yang dari sorga itu datang ke dalam dunia ini mengambil rupa sebagai manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berarti saya ulang, berita sorga, berita Natal atau kelahiran Yesus, itu bicara mulai dari yang datang memberikan berita itu adalah dari sorga, bahkan juga yang lahir pada saat itu juga adalah yang dari sorga. Berarti sekali lagi, ajakan ke Bethlehem itu adalah ajakan untuk melihat pesta peristiwa sorgawi, untuk melihat satu peristiwa yang bukan biasa-biasa, untuk melihat satu peristiwa spektakuler, untuk melihat satu peristiwa ilahi yang bukan datang dari dunia ini, tetapi yang datang dari atas. Ada amin? Berarti kalau kita merayakan Natal, itu kita sedang merayakan pesta surgawi, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Kita sedang merayakan satu pesta yang bukan berasal dari dunia ini. Ini pesta surgawi. Ini satu berita surgawi. Maka kita mesti merayakan yang namanya semua dari sorga. Itu sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang spektakuler. Maka orang pun harus merayakan Natal dengan sungguh-sungguh yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Semuanya bagi Dia Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya saya ini tidak anti lihat orang kalau perayaan Natal, saudaraku, baju baru, ya, celana baru, rambut baru, ya, semua tuh gagah-gagah habis. Ya, saudara, itu bagus itu. Karena dia tahu kalau yang rayakan pesta dunia saja, dia mesti tampil gagah. Apalagi merayakan pesta sorgawi, mesti lebih luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu bukan makna yang sesungguhnya. Ya. Yang persoalan adalah saudara pakai baju baru, celana baru, semua baru, rambut baru. Ya, di bulan Natal tuh kita lihat banyak rambut baru karena rame-rame ion rambut semua. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak masalah. Tapi kalau yang itu saja yang baru, hanya yang di luar saja yang hebat, yang di luar saja yang luar biasa, tapi di dalam tidak luar biasa, atau rohaninya tidak luar biasa, spiritualnya tidak luar biasa, manusia religiusnya tidak luar biasa, maka saudara, itu bukanlah pesta perayaan sorgawi. Itu bukan perayaan Natal. Karena Natal bukan hanya bicara yang kelihatan yang luar biasa, bukan yang kelihatan saja yang hebat, tapi lebih lagi dalam kehidupan kerohanian itu mesti lebih hebat. Itulah perayaan Natal. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu pada kesempatan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bicara soal itu. Ya, bahwa sesuatu yang dari sorga yang luar biasa itu harus dimaknai dalam hidup kerohanian kita juga secara luar biasa. Karena bicara tentang Natal, itu bicara tentang keadaan sorga yang datang ke dalam dunia ini. Lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal 2, saya bacakan ayat yang ke-14. Ya, dikatakan begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Jadi saudara lihat ya, ada suatu kait mengait. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, tetapi kemudian dikaitkan dengan damai sejahtera di bumi. Jadi ini semacam ada korelasi atau ada hubungan sambung menyambung antara sorga dan dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian dikatakan di sana, ya, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi peristiwa Natal ini adalah suatu peristiwa sorgawi, tetapi juga suatu peristiwa yang menarik agar duniawi itu menjadi seperti yang ada di sorga. Jadi Natal itu sebenarnya mau mengajak kita untuk sekali lagi
menjadi orang-orang yang disebut warga kerajaan Allah. Kita memang masih ada di dunia, tapi kita mesti menjadi orang-orang yang hidup sebagai warga kerajaan Allah. Karena peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus adalah, saya ulang, lahirnya Yesus datang dari sorga, beritanya Yesus juga datang dari sorga. Kenapa? Karena dia mau menjadikan orang-orang yang ada di dunia ini, dia mau pilih orang-orang yang menerima berita itu untuk menjadi manusia sorgawi. Filipi pasal 3. Perhatikan ayat yang ke-19 dan 20. Ya, kitab Filipi pasal 3 ayat 19 dan 20. Perhatikan teks ini. Filipi pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara lihat ya, Paulus sedang membandingkan dua jenis manusia. Ada manusia duniawi, tapi ada manusia kerajaan Allah. Ayat 20, perhatikan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Terus. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Artinya, saudara terkasih, Paulus mau sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi, dan termasuk kita semua yang baca teks ini, bahwa kita semua yang telah menerima Kristus, yang telah menerima berita sorgawi, yang telah merayakan Natal pada hari ini, ketahuilah bahwa saudara dan saya memang masih tinggal di dunia, tapi kewargaan kita adalah kewargaan di dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, makanya jangan bikin diri kayak orang dunia. Ya, saudara ini warga kerajaan Allah. Kalau tidak, maka saya ulang lagi, peristiwa Natal itu hanyalah suatu peristiwa duniawi. Tapi saya ulang, peristiwa Natal bukan peristiwa duniawi. Peristiwa Natal keterkaitan erat dengan sorga. Semuanya sorga datang ke dalam dunia. Itu berarti ada keinginan, ada kemauan untuk saudaraku membuat manusia duniawi itu bukan duniawi, tetapi menjadi manusia sorgawi. Bapak mama, bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya banyak ayat di dalam Alkitab yang minta kepada kita supaya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Lihat beberapa ayat tersebut. Roma pasal 2 misal 12 ayat yang kedua misalnya. Perhatikan teks itu. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kitab Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kamu sudah terima berita sorga. Terus. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Terus. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya kamu dapat membedakan mana itu kehendak Allah dan mana bukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab kalau kita tidak menjadi serupa dengan Allah, tapi serupa dengan dunia, kita tidak bisa mengerti kehendak Allah. Maka saudara, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Allah, maka Allah yang harus hadir lebih dulu, Allah yang mesti datang mencari kita. Itulah Natal, itulah peristiwa Natal, itulah Bethlehem. Supaya saudara dan saya tidak boleh serupa dengan dunia ini, tapi kita kembali kepada gambar kalik Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Sayang sekali kalau orang merayakan Natal tidak memahami makna ini. Karena itu saudara, ada begitu banyak perayaan Natal di kantong-kantong Kristen yang sebenarnya bukan perayaan Natal. Kenapa? Karena tidak ada kaitan sorga dengan dunia. Dunia bikin dia punya acara sendiri. Dunia bikin dia punya selebrasi sendiri. Dunia bikin dia punya perayaan sendiri yang tidak ada kaitan dengan sorgawi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, semuanya dilakukan dengan penuh euforia, dengan hedonisme, ya.
Semua dilakukan dengan kesenangan-kesenangan yang merupakan bukan gaya sorgawi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, itu bahaya sekali. Makanya jangan heran di rumah-rumah orang Kristen waktu Natal, ya saudara, mereka masih mabuk-mabukan, masih siap moke, masih siap alkohol. Ya, kenapa? Karena perayaan mereka bukan perayaan sorgawi. Perayaan mereka perayaan duniawi. Yang diputar bukan lagu-lagu rohani, tapi lagu-lagu duniawi semua. Apa kaitannya lagu dunia dengan saudaraku hidup dengan Tuhan atau berita sorgawi? Saya belum pernah baca di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa waktu bala tentara sorga itu datang, lalu mereka semua menyanyi, ikan naik di pantai. Itu ada di mana? Orang menyanyi kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di sorga di bumi, dong ikan naik di pantai. Itu tidak ada kolerasinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kan acara Natal. Bagaimana mungkin Anda merayakan Natal baru pasang pohon Natal bagus gagah-gagah? Ya saudara, di lagu bukan malam kudus kok ya, atau apa lagi lagu Natal kan terlalu banyak sekarang. Dong putar lagu yang saudara kaitan sama sekali dengan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi dong bilang ini perayaan Natal. Baca berita Alkitab di mana? Berita sorgawi mana? Yang waktu perayaan Natal, saudara terkasih dalam Tuhan, mereka kemudian dansa-dansa, joget-joget. Maka bangkitlah gembala yang satu dan mencari pasangannya. Lalu kemudian mereka meninggalkan domba-domba itu. Lalu setelah itu mereka mulai baku pegang satu dengan yang lain. Dan 1, 2, 3. Ada di mana? Itu poin berat. Sudah, tidak ada berita begitu. Maka setelah itu gembala-gembala itu kembali ke penggembalaannya. Karena waktu itu musim dingin, maka duduklah mereka melingkari satu meja. Di sana yang menjadi bandar adalah Kobus dan kemudian Uka Markus mulai sodong kelas. Tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang, itu yang terjadi di kantong-kantong Kristen. Ini saya omong realita, fakta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kejadian ini. Kasihan itu. Ya. Saya kemarin mendengar satu khotbah dari Ibu Rita Wahyu, saudara di YouTube. Dia bilang begini, menarik sekali ya. Antara Natal dengan Tahun Baru itu ada 8 hari. Ya. Jadi perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru itu saudara ada punya kaitannya. Kenapa? Karena Yesus disunat di hari ke-8 menurut Rita Wahyu ini. Ya saudara. Disunat di hari ke-8 dan itu persis kalau di kalender Masehi sekarang tanggal 1 Januari. Yesus lahir kalau di tanggal 25 misalnya Desember, saudara. Di tanggal 1 Januari itu perayaan sunatnya. Nah, saudara tahu sunat itu artinya apa? Sunat itu artinya melepaskan, menanggalkan. Itu simbol. Hidup lama, menanggalkan sesuatu yang tidak baik. Maka bagus tuh saudaraku. Itu Rita Wahyuni omong, saya menganalisa baik itu saudara. Kenapa? Karena ya ada kaitannya. Orang hidup di tahun baru, ya sebenarnya dia mesti memaknai sunat itu. Tahun baru tuh hati mesti baru. Hati mesti disunat. Hati mesti hati yang baik, yang jahat ditinggalkan. Amin. Bukan tahun baru, betul dengar justru yang parah-parah. Kemarin betan perlarnai satu orang. Di motor. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kok dia terkapar di pinggir jalan tuh? Waduh, mabok berat. Saudara yang terkasih. Ya ingat baik-baik. Berapa banyak orang Kristen yang masih terus berkecimpung di dunia lama. Makanya saya ulang, perayaan Natal ini menjadi perayaan seremonial. Perayaan Natal tidak lagi menjadi perayaan sorgawi, tapi perayaan duniawi. Perayaan duniawi. Saya ulang, di luar saja baru, di dalam lama.
Di luar saja yang kelihatan hebat, di dalam tidak hebat. Di luar saja kelihatannya luar biasa, tapi di dalam tidak luar biasa. Tapi dengar baik-baik sebagai hamba Allah, saya beritahu kepada kita semua sesuai dengan pesan Alkitab bahwa Natal bicara tentang berita sorgawi, berita kudus, berita sakral, berita yang tidak datang dari dalam dunia. Sang yang baik yang lain pun datang dari sorga, dan seharusnya orang-orang yang merayakannya juga meresponi dengan kehidupan sorgawi. Tinggalkan dunia, tinggalkan yang lama, dan mengenakan yang baru. Itulah perayaan Natal. Amin. Bilang samping kiri kanan, kita mau Natal sorgawi. Ya, jangan Natal duniawi. Saudara, kita ini orang-orang sorga. Sebab kalau saudara merayakan Natal duniawi, dengar baik, Tuhan tidak senang. Ya, justru saudara sedang bikin diri jadi Tuhan musuh. Yakobus pasal 4 ayat 4. Lihat ini teks dibacakan buat kita. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Itu bikin musuh dan Allah. Jadi Anda pikir goyang-goyang Tuhan senang. Anda pikir dengan Anda mabok-mabok Tuhan senang. Anda pikir dengan Natal yang begitu heboh kelihatan dengan euforia segala macam, lalu Tuhan senang, justru Tuhan marah. Tuhan bilang kamu musuhku. Musuh. Next. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu sama dengan bilang sama Tuhan, Tuhan kau tambah musuh. Tuhan memang engkau lahir, tapi dengar baik Tuhan, ini hari juga beta bikin musuh dan lu. Itu sama dengan begitu. Itu berani kita nantang Tuhan namanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ke Bethlehem hari ini, saya ulang. Ajakan ini ajakan penting. Ajakan ini ajakan yang digemakan supaya kita semua, siapapun, tidak terkecuali, mari pakailah sistem Natal sorgawi, ya, yang mana sorgawi itu melambangkan sekali yang mulia, yang kudus, yang luar biasa, yang menyenangkan Tuhan. Itu yang kita mau lakukan di dalam perayaan Natal kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang kita bisa lihat dari berita Natal itu? Saudara, yang pertama sekali lagi bicara tentang hubungan sorga dengan dunia. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam kisah ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kisah Natal, saya mau kutip beberapa ayat yang menjadi penting buat kita sekalian. Dikatakan begini di ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Garis bawahi kata gembala-gembala itu. Lalu kemudian saudara di ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lalu kemudian saudaraku di ayat yang ke-18, dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Garis bawah kata gembala, 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 gembala yang diulang-ulang beberapa kali di dalam teks ini. Saudara, menarik karena gembala-gembala itu adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Gembala-gembala adalah orang-orang yang tidak punya hak bersuara. Saudara, kalau ada pengadilan, maka tidak boleh ada saksi yang muncul dari orang-orang yang punya pekerjaan sebagai gembala. Tidak bisa. Itu gembala-gembala itu hanya di perjanjian lama yang orang hargai. Tapi di zaman perjanjian baru, masuk ke era perjanjian baru, gembala-gembala itu minta maaf, sampah dianggap. Orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak digubris, orang-orang yang saudara terkasih dalam Tuhan, ya boleh dikatakan receh-receh. Mereka tidak dianggap sama sekali. Bahkan mereka dicap
oleh orang Farisi dan kalau golongan orang-orang Yahudi itu sebagai kelompok-kelompok pendosa, sama dengan pezina, sama dengan pencuri, sama dengan perampok dan lain-lainnya. Itu gembala-gembala. Tapi saudara dengarkan baik-baik bahwa waktu sorga membuat pesta, undangan pertama datang kepada para gembala-gembala. Undangan yang mulia itu, undangan yang luar biasa itu datang kepada para gembala-gembala. Orang yang dipandang sebelah mata, orang yang tidak dianggap, orang yang diasingkan atau disepelekan. Sehingga mereka pun tempat tinggal saja dikatakan di padang. Tempat tinggal sampai di padang. Untuk saudara, dapur rumah sama dengan rumah kambing. Kalau saudara baca rumah domba. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 10, kan kita temukan bahwa gembala-gembala itu mereka jadi pintu bagi domba-domba. Artinya dapur rumah di mana? Domba tidur di mana, domba tidur di situ. Saudara, tapi dengarkan. Berita sorgawi itu datang kepada para gembala-gembala. Ini artinya apa, saudara? Saya ingin beritahu kepada kita. Momen Natal ini adalah momen di mana Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang mau dipakai olehnya. Momen Natal ini adalah momen di mana kesempatan Tuhan mau melihat dan melihat siapa orang yang mau dipakai olehnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu sebenarnya momentum Natal ini adalah momentum di mana kita mau memberi diri kita kepada Tuhan. Momentum di mana kita mau menjadi alat Tuhan. Momentum di mana kita mau menjadi bagian daripada orang-orang yang mengerjakan proyek besar Allah, yang sebenarnya Allah mau nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gembala-gembala itu mewakili bahwa Tuhan tidak pernah pilih, saudaraku, orang-orang dari kacamata dunia. Tuhan mampu memilih bahkan kaum marginal, kaum yang tidak dianggap, orang-orang yang disepelekan. Tuhan bisa pilih untuk menyatakan sesuatu bagi kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya saudara, dalam dunia pelayanan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan butuhkan, sorry saya mesti bilang, pengetahuan? Bukan. Di dalam dunia pelayanan yang Tuhan butuhkan skill? Bukan. Di dunia pelayanan yang Tuhan butuhkan, saudaraku, pembenaran? Bukan. Di dalam dunia pelayanan yang Tuhan butuhkan, berapa banyak duit? Kaya? Bukan. Tapi Tuhan mau mencari orang-orang yang siap untuk memberi hidupnya, dipakai untuk melayani Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, dari mana kita tahu mereka siap? Mari lihat ayat ini. Perhatikan. Saya bacakan di ayat yang ke-15. Tadi. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem. Kalau mereka tidak siap, mereka tidak mungkin bilang mari kita pergi Betlehem. Kalau mereka tidak siap, mereka akan berkata, tunggu dulu, siapa jaga kau tempu domba, nanti potong datang habis. Kalau mereka tidak siap, maka mereka akan bilang, tunggu pagi dulu, ini kan mas malam. Kalau mereka tidak siap, maka sudah mereka kan punya 1001 banyak alasan. Tapi jelas ayat itu mengatakan 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Itu artinya mereka memang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Karena itu momentum Natal ini, ajakan kita pergi ke Betlehem untuk apa? Supaya kita semua orang-orang percaya. Dengarkan, mungkin Anda Tuhan kasih karunia, talenta banyak sekali, tapi menjadi pertanyaan hari ini adalah, benarkah Anda siap untuk dipakai Tuhan? Ada begitu banyak orang yang punya pengetahuan, punya duit, punya segala macam, tapi dia tidak siap untuk melayani Tuhan. Dia tidak siap untuk memberi dirinya kepada Tuhan. Tapi lewat momen Natal ini, sebagai hamba Tuhan, saya mau serukan berita Natal ini kepada kita semua. Dengar baik-baik. Tuhan mau pakai hidupmu, bukan untuk kepentingan dirimu, bukan untuk kepentingan sesaat, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Dia mau pakai kita semua. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Makanya kalau Tuhan masih kasih waktu hidup di tahun 2025 ini,
Jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan hanya habis waktu dengan hal-hal duniawi. Jangan hanya habis waktu dengan hal-hal sekuler. Jangan habis waktu dengan hal-hal yang sementara. Tapi berilah hidup saudara kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai menjadi alat-alatnya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab ada waktu di mana kita semua tidak akan ada lagi di ini dunia. Ya, suatu saat kita akan tutup mata. Pertanyaannya, sudahkah saudara memberi hidup saudara untuk melayani Tuhan? Tuhan sudah datang. Dan saya ulang, Tuhan pilih orang, soalnya pilih yang tadi saya omong, ada pintar, ada kaya, ada segala macam. Tuhan pakai itu target. Yang penting lu siap atau tidak. Kalau siap, Tuhan pakai hari ini. Kalau engkau berkata, aku Tuhan, aku siap, ini aku, maka Tuhan akan melengkapi hidupmu. Yang tidak bisa, Tuhan akan lengkapi. Yang kurang, Tuhan akan lengkapi. Yang sudah lemah, Tuhan akan kuatkan. Karena bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan mau pakai Musa, Musa kan bilang, Tuhan saya tidak pintar bicara. Lalu Tuhan bilang, betul, kalau begitu saya tidak bisa pakai lu, karena lu bodoh. Tidak ada. Tuhan bilang apa di lupun tangan? Tongkat. Itu tongkat Tuhan pakai. Saudara, siapa di lupus samping? Harun. Harun Tuhan pakai. Saudara yang terkasih, tidak peduli. Yang mau siap tidak. Jadi Natal itu sebenarnya sekali lagi dorongan untuk siap melayani Tuhan. Maka tahun baru, tahun di mana kita diizinkan Tuhan ada, seharusnya tahun di mana kita menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini 2025 nih, beta akan mau setia melayani Tuhan. Ada amin? Amin? Bilang samping kiri kanan, kamu harus siap melayani Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih, siap melayani Tuhan. Sekarang Tuhan cari pelayan-pelayan. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes, Alkitab bilang apa? Bahwa ladang sudah menguning tapi pekerja sedikit. Tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Kenapa? Karena ada banyak orang hanya mau menikmati, tidak mau kerja. Ada banyak orang mau menikmati tapi tidak mau melayani. Ada banyak orang mau, saudaraku, merasakan berkat-berkat Tuhan, tapi tidak mau memberi hidupnya kepada Tuhan. Natal ini ajakan untuk kita melayani Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga tidak dengar di dalam ayat itu, atau baca dalam ayat itu, gembala-gembala bilang begini, aduh sorry, kami tidak belajar homiletik sehingga kami mau khotbah apa. Sebab saudara, setelah mereka lihat itu Yesus Kristus lahir, pulang tuh dong mesti khotbah. Lihat ayat yang ke-18. Ya, perhatikan, saya bacakan ayat 17-18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan. Itu. Jadi mereka bukan diam. Setelah mereka lihat Yesus, terima Yesus, jadi orang yang dipakai Yesus, saudaraku, mereka mulai khotbah. Beritahukan, itu khotbah itu. Apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikhotbahkan, dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Amin. Jadi dong pulang untuk bahasa yang beta pakai. Sorry ya, dong manoso. Dong kalau sana omong tuh sana bisa, dong pu mulut mangatal. Karena dong alami Yesus dalam dong pu hidup. Natal bicara tentang menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saya omong untuk kesekian kalinya. Saudara, kita suka nyanyi itu lagu. Ya. Ku suka cerita mulia, cerita Tuhan Yesus. Itu saudara terkasih dalam Tuhan, ada sejarahnya itu lagu. Ya. Itu lagu itu yang menulis adalah seorang anak gadis. Masih muda, saudara. Dia ini suka sekali beritakan Injil. Suka sekali beritakan Injil.
Tapi suatu hari papanya itu kerja di bank, ya saudara. Papanya itu pindah tempat kerja. Karena pindah tempat kerja, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di daerah kerja papanya yang baru itu, dia kemudian saudara mengalami sakit. Karena dia mengalami sakit, maka anak ini tidak bisa lagi menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang seperti waktu dia di kampungnya kemarin, saudara. Maka saudara, dia pikir-pikir bagaimana, saudaraku. Ya, dia punya niat hati, dia punya gairah untuk saudaraku memberitakan tentang Yesus. Tapi apalah daya, dia sedang mengalami sakit dan dia tidak bisa memberitakan tentang Yesus. Dia kemudian mengambil secari kertas dan menuliskan syair lagu ini dalam bentuk puisi. Ya. Ku suka mengabarkan, ku suka mewartakan, saudara. Dia tulis dalam syair, dalam puisinya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini syair tersimpan cukup lama. Sampai akhirnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia meninggal. Dan setelah itu saudaraku, muncullah orang yang menemukan puisi itu. Dan kemudian membuatnya menjadi lagu yang hari ini kita menyanyi di kidung jemaat, di gereja. Di mana kita berada, kita menyanyi itu lagu. Dari siapa? Dari seorang gadis yang punya gairah untuk memberitakan Injil. Seorang gadis, bukan seorang pendeta, bukan seorang lulusan sekolah teologi, bukan. Dia hanya seorang gadis muda, gadis kecil, tapi punya semangat untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Hari ini kita mengenang itu dengan menyanyikan lagu dalam kidung jemaat. Berapa? 400 berapa? Pulang baru lihat. Tolong menyanyi, saya tidak hafal nomor juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu lagu itu. Jadi kalau hari ini ada banyak orang pergi gereja tapi pulang mulut mati, pergi gereja tapi pulang tidak beritakan Injil, saya sebut orang itu tidak memberi dirinya siap untuk melayani Tuhan. Natal bagi dia hanya perayaan seremonial biasa. Tapi kalau saudara hari ini dengar pesan Natal ini dan saudara mau tanggapi kebenaran ini, dengar baik. Pulang dan jadilah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Siapapun Anda, ibu rumah tangga kah, mahasiswa kah, bapak-bapak kah, saudaraku, anak-anak muda kah, siapa saja kita, beri hidup saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Karena waktunya tidak lama lagi. Kerjakan bagian kita dengan segera. Karena kalau Tuhan datang, dia mau dapati kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itulah pesan Natal. Terakhir, yang ketiga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Natal bicara tentang sesuatu yang penting sekali. Mari kita lihat saudara Lukas pasal yang kedua tadi. Ya, saya mau bacakan ayat-ayat yang terakhir saudara. Dikatakan begini di dalam ayat 19 dan ayat 20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, garis bawahi kalimat di dalam ayat yang ke-20 yang di sana dikatakan sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Artinya begini saudara, pesan Natal itu memberikan kepastian kepada kita bahwa Injil yang kita dengarkan, Injil yang saudara dan saya beritakan, Injil dan yang saudara dan saya yakini sebagai kebenaran, itu benar-benar sesuatu yang betul-betul ada dan dari Allah. Bukan cerita tipuan, dongeng, atau cerita omong kosong. Ini sesuatu yang benar-benar dan kita perlu meyakininya dengan sungguh-sungguh. Karena itu saudara, kenapa saya mesti tekankan ini? Saudara dengar baik-baik ya. Nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu sangat lama. Bukan 1-2 tahun. Makan waktu ribuan tahun. Kalau kita start dari Kejadian pasal 3 ayat 15 tentang nubuatan kelahiran Yesus Kristus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai di Yesus lahir itu waktunya ribuan tahun. Kalau kita start dari Yesaya menubuatkan
tentang kelahiran Tuhan Yesus, maka sekitar ada 700 tahun. Saudara yang terkasih, kalau kita start dari Mika, maka ada sekitar 650 tahun. Jadi ini bukan berita yang 1-2 hari lalu digenapi. Ini berita yang terlampau lama. Ini berita yang berabad-abad. Ini berita yang saudaraku ribuan tahun. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh firman Allah itu tidak pernah dusta. Karena Alkitab berkata, Allah tidak pernah berdusta. Apa yang Dia katakan itu pasti akan terjadi. Karena itu saudara yang terkasih, waktu kita melihat kisah Natal, sebenarnya semakin membuat kita yakin akan kebenaran-kebenaran, akan firman Allah yang kita dengarkan di gereja, di persekutuan doa, ibadah IP, KPI, KKR, ibadat rumah tangga, ibadat kaum wanita, ibadat kaum pria, ibadat sekolah minggu, ibadat youth, dan segala macam ibadat. Sebenarnya semakin kita yakin bahwa kata-kata firman adalah kepastian yang pasti akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, tambah yakin kalau rayakan Natal. Ya. Sebab kalau kita bicara tentang kelahiran Yesus itu ada 3 periode. Saudara, ya. Ingat, periode yang pertama, orang mengimani Yesus yang akan datang. Siapa mereka? Abraham, Ishak, Musa. Itu mereka tidak lihat Yesus, tapi mereka mengimani bahwa Yesus akan datang. Yesaya, Yeremia, Mika, semua mengimani Yesus yang akan datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nanti saudara baca dalam kitab Ibrani pasal 11. Ya, saudara, Musa memang belum melihat Yesus, tapi dia sudah yakin Yesus akan datang, Mesias akan datang, Kristus akan datang. Mesias dengan Kristus itu sama. Dong su percaya, yakin, meskipun Yesusnya belum datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kita masuk periode kedua. Siapa yang ada di periode kedua? Orang yang ada di periode kedua ini adalah murid-murid Yesus. Orang-orang yang ada pada zaman Yesus ada. Mereka mengimani Yesus yang dilihat dengan mata kepala. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu periode kedua. Tapi kita ada di periode ketiga. Kita mengimani Yesus yang sudah datang. Yang sudah datang, kita juga tidak lihat Yesus. Kita ini dengan zaman perjanjian lama hampir sama. Kalau perjanjian lama melihat Yesus yang akan datang, kita di zaman sekarang melihat Yesus yang sudah datang. Tapi kita yakin bahwa Dia ada Allah. Dia pemilik hidup, Dia pencipta alam semesta. Kita yakin itu. Dan karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, keyakinan itu juga yang membuat kita terus meyakini akan firman Allah. Kalau kita meyakini Yesus yang tidak kelihatan itu, maka kita meyakini juga firman yang dinyatakan kepada kita. Itu ya dan amin. Pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Jadi rayakan Natal, mesti tambah yakin dan firman Allah. Jangan firman Allah tidak diyakini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang kalau rayakan Natal semakin percaya dengan firman Tuhan, semakin yakin dengan apa yang Alkitab katakan. Bukan semakin ragu, bukan semakin rasa Alkitab ini betul kok sonde, palsu kok tidak. Jangan, justru semakin percaya bahwa firman di atas segala-galanya. Perhatikan 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5. Sebab Injil yang kami beritakan, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Bukan disampaikan dengan kata-kata saja. Dengar baik itu. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Tetapi dengan suatu kepastian yang kokoh. Itu Injil. Jangan saudara kita sama seperti orang-orang di zaman Yesaya dan orang-orang di zaman Paulus melayani. Ada keraguan akan firman Allah. Dikatakan begini, Roma pasal 10 ayat 16. Perhatikan ayat itu.
Roma pasal 10 ayat 16. Roma 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur? Roma 10. Roma 10 ayat 16. Roma 10 ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang terima ini kabar baik. Lalu Yesaya sendiri berkata, Yesaya sendiri bilang, apa dia omong? Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? siapa yang mau percaya dengan ini pemberitaan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ada orang-orang yang memang model ke Yesaya pujaman dan Paulus pujaman. Makanya Paulus kutip lagi untuk jemaat di Roma. Paulus kutip juga untuk jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena ada banyak orang ragu. Ragu dengan Injil, ragu dengan firman, ragu dengan Alkitab. Tapi momen Natal ini sebagaimana gembala-gembala percaya akan berita sorgawi. Kita semua yang merayakan Natal harusnya tambah yakin bahwa firman Allah lebih berkuasa di atas segala-galanya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saya tutup dengan cerita ini. Satu hari, satu anak datang dan berkata kepada papanya, "Pak, saya bosan baca Alkitab." Ya. Lalu dia bapak bilang, "Kenapa? Kok lu bosan baca Alkitab?" Bayangkan bapak, kau su baca ini bolak-balik Kejadian sampai Wahyu ini 3 kali bapak. Dan beta waktu baca beta belum pernah lihat satu ayat pun berubah, satu huruf pun berubah, satu kata pun berubah. Sama, semua sama. Nah kita bolak-balik buat. Ya. Lalu dia bapak bilang begini, "Nah, waktu kita membaca firman Tuhan, itu mendatangkan berkat khusus bagi kita." Ini anak protes. Ini anak bilang begini, "Bapak beta lihat kota muka rumah itu. Dia tidak pernah baca Alkitab. Dia sudah beli motor 2, mobil 3. Kita dari dulu Revosa terus. Dia pun rumah 2 lantai. Kita mana bapak bilang baca Alkitab berkat spesial. Mana?" Anak ini protes, saudara. Lalu papanya bilang begini, "Oke sudah. Kalau lu bilang rasa bosan baca Alkitab, tidak apa-apa. Tapi bapak mau bilang, kamu harus terus baca. Tapi karena kamu bilang begitu, bapak sekarang kasih kamu PR. Ya. Kalau seandainya PR yang bapak kasih ini kamu kerjakan dengan baik, lalu nanti hasilnya itu mengecewakan, maka kita berhenti satu rumah baca Alkitab." Saudara, PR-nya apa? Bapaknya ambil ember di belakang, lalu kemudian pakai besi panas, kasih lobang-lobang, itu ember semua. Saudara, setelah lobang itu ember, bapak tua bilang, "Ingat, mulai hari ini tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 ke 31 ini tahun. 31 Januari, bapak minta Lupi timba air di sumur yang ada di muka rumah itu. Dan setiap hari lu lewat bawa itu ember di jalan yang sama. Tidak boleh pilih jalan yang lain selama 1 bulan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini anak bilang, ini kerja gila. Ya, bapak bilang, supaya lu mau berhenti baca Alkitab toh. Nah, ini bapak kasih kau tugas yang kau kerjakan. Saudara yang terkasih, dan tiap hari ini anak pakai itu ember timba air dan namanya ember lobang. Maka saudara, sepanjang perjalanan itu air meleleh sampai rumah air tinggal sedikit. Besok lagi dia lakukan begitu, tiap hari dia lakukan begitu, tiap hari dia lakukan begitu, sampailah di tanggal 31 Januari. "Pak, ini hari terakhir, Pak. Jadi beta kasih tahu bapak, tidak ada hasil, berarti sudah selesai." Maka saudara terkasih dalam Tuhan, dia timba hari terakhir itu, dan besok tanggal 1 Februari. Papanya bilang begini, "Nah, bangun sudah ini pagi, bapak mau kasih tunjuk hasil buat kamu." Saudara, waktu itu musim panas. Ya. Lah, waktu mereka lewat jalan-jalan yang dimana anak itu lewat mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Saudara, di kiri kanan ember itu dia pikul 2 tuh. Jadi meleleh kiri dan kanan, saudara. Di sepanjang jalan itu muncul tumbuh-tumbuhan rumput, ya, muncul ada bunga-bunga, muncul berbagai macam tanaman di pinggir-pinggir. Lalu papanya bilang, "Itu lihat, dulu kita lewat sini tanah ini soalnya ada apa-apa. Tapi sejak lu angkat air dan itu air meleleh sepanjang jalan.
Selama 1 bulan, semua tanaman mulai muncul di pinggir-pinggir tempat kamu berjalan. Saudaraku, papanya bilang, demikian juga waktu kita baca firman Allah. Waktu kamu baca firman Allah mungkin kamu bilang kata-katanya sama, ayatnya sama. Kamu mungkin juga tidak ingat kata-katanya dengan jelas, tidak hafal ayatnya dengan jelas. Tapi itu tidak berarti bahwa tidak ada guna. Itu tidak berarti bahwa tidak ada manfaat. Itu tidak berarti tidak ada sesuatu yang kamu dapat. Tidak. Hari ini memang kamu belum lihat. Tetapi nanti kelak kamu akan lihat sebagaimana kamu jalan 31 hari membawa ember yang airnya meleleh tiap hari. Semuanya akan memberi pertumbuhan. Satu kelak nanti, waktu mungkin papa sudah tidak ada lagi, kamu juga akan melihat hasil yang akan kamu tuai dari Injil-Injil yang kamu baca. Dengarkan baik-baik saudara. Ada berapa banyak orang Kristen yang anggap remeh firman Allah karena Anda belum melihat hasilnya ke depan. Tapi dengarkan pesan firman Tuhan hari ini. Tidak ada satu kebenaran pun yang tidak digenapi dalam hidup ini. Karena setiap kebenaran itu adalah kata-kata Allah sendiri. Dan kalau Allah berbicara, maka tinggal tunggu waktu. Pasti akan digenapi. Natal adalah momen penggenapan firman Allah. Makanya dalam kitab Galatia, Paulus mengatakan dalam pasal 4, dia bilang begini, sudah genap waktunya. Kalau sudah genap waktunya, Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Sudah genap waktunya, Anda pun akan menuai apa yang difirmankan oleh Allah. Yang saudara dengar, yang saudara terima, yang saudara yakini sebagai firman Allah. Pasti suatu saat Anda akan tuai. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, jangan malas dengar firman. Mau yakin? Saya beberapa hari yang lalu, ini saya tadi doa, saya minta Tuhan jangan ada hujan. Beberapa hari yang lalu saya khotbah dalam sebuah ibadah pemakaman. Saya biasa ibadah khotbah pemakaman itu panjang. Tapi hari itu hujan datang titini ngeri, saudara. Dan saya lihat kasihan jemaat Tuhan. Lari berhamburan kiri kanan. Jadi saya ambil keputusan khotbah singkat, saudara. Sekitar 20-an menit saya khotbah. Lalu tersebarlah berita. Bagus, khotbah begitu yang pas. Ada pendeta lain yang juga ikut beberapa hari kemudian jemaat di tempat dia meninggal dan dia pimpin ibadah pemakaman. Dia khotbah lama. Dia bilang, itu pendeta yang situ yang bagus. Ini lama. Ini jemaat bodoh mau mati. Saya singkat karena cuaca tidak memungkinkan. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya lihat keadaan memang susah, sudah susah. Hujan datang, banjir, tanah subah becek kiri kanan. Aduh kasihan kan, saudara. Maka saya rem. Pokok-pokok saya sampaikan. Tapi orang kok rasa enak yang begitu. Itulah kondisi banyak orang hari-hari ini. Yang tidak rindu firman datang dalam hidupnya. Saudara dengar baik. Ada satu masa nanti dalam kitab Amos pasal 8. Kalau saudara baca ayat 11 dan 12. Orang nanti baru rasa lapar dan haus akan firman. Ya saudara, tapi mereka tidak akan menemukan lagi firman Allah itu. Mereka kepengen firman, tapi mereka tidak akan dapat firman. Jangan sampai di itu waktu dulu baru menyesal. Sekarang saatnya Anda dengar firman dan meyakini kebenaran. Karena kata-kata kebenaran itu luar biasa dan pasti memberikan pengharapan buat kita sekalian. Ada amin? Makanya saya beberapa waktu yang lalu saya pesan. Ingat, sebelum datang ibadat itu berdoa. Berdoa yang pertama, setan yang pertama harus ditutup mulutnya dan dibungkam kekuatannya adalah setan toilet atau setan WC. Karena orang pikir aja tuh banyak yang saudaraku tidak ikut dengar firman, tuh hanya pi WC. Pi berdiri lama-lama, kincing 2 menit, madepu berdiri di muka WC, bisa setengah jam. Nah itu, makanya berdoalah supaya itu setan-setan WC itu dibungkam ya saudara sebelum Anda datang ibadat. Setan yang kedua yang suka bekerja waktu pemberitaan firman adalah setan HP. Dengar baik-baik. Setan HP, setan WA, setan Facebook itu.
Orang lagi hot, dia bilang, saya buka Alkitab, tapi Android. Padahal bukan Alkitab, ada babas. Yang lebih parah lah dia babas. Dia lagi babalas tuh. Babalas dan dia pun selingkuh. Ini setan ini. Ada dengar khotbah babalas dan selingkuh. Gila betul-betul. Saudara, itu kalau Tuhan, Anda suka ngecek mati. Di zaman perjanjian lama, suka ngecek. Ya saudara, untung kita ini hidup di zaman anugerah. Makanya doalah dari rumah Tuhan. Saya memang bawa HP, tapi Tuhan tolong supaya setan HP ini jangan bekerja. Sebab kalau tidak, Injil diberitakan Anda akan fokus SWA, fokus segala macam, tidak jelas-jelas. Saya tegur calon anggota DPR satu, ibadah Natal. Saudara, di muka lah, duduk di muka. Baru mau tuh action angka. Halo, iya bagaimana? Suara di sana bagaimana? Mulai, ada khotbah nih. Lupa suara apa? Suara setan. Saya bilang, Mama, kalau mau hitung suara, keluar. Angkat kaki dari sini. Duduk di muka lah, kan pendeta-pendeta hargai itu. Karena dia calon anggota DPR. Bapak mari, duduk di muka. Duduk di muka baru dia main action terima telepon. Nah itu coba suara kasih kepalaan baik. Mamtopu suara ju tinggi dia kasih speaker lah. Ini gila mengong betul-betul. Anak Tuhan dengar ya. Firman Tuhan itu penting sekali buat ketempuh hidup. Yakini kebenaran. Hormati kebenaran. Karena Anda dan saya hanya bisa hidup karena firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita di momen Natal. Sama-sama tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sebut bersama-sama, mari kita pergi Bethlehem. 1, 2, 3. Sekali lagi, mari kita pergi Bethlehem. Bilang samping kiri kanan untuk rayakan pesta sorgawi. Amin. Bilang samping kiri kanan bukan pesta dunia, ingat. Ya. Kedua, sama-sama dengan saya katakan, mari kita pergi Bethlehem. Untuk dipakai Tuhan. Untuk dipakai Tuhan. Bilang samping kiri kanan, Tuhan tidak lihat apa yang ada padamu. Tuhan minta engkau siap. Siap saja Tuhan pakai saudara. Yang ketiga, sama-sama mari kita pergi Bethlehem. Untuk firman Tuhan semakin kita percayai. Amin. Tuhan berkati kita menjadi kado Natal di tahun 2024 dan kado tahun baru 2025. Amin, Jesus. Terima kasih Tuhan.